Halo Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, damai dan sehat selalu. Baiklah Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia, saya sedang berada di kebun kelapa sawit dengan bibit tanamnya adalah menggunakan bibit kentosan. Nah, hari ini kita akan melihat atau mereview kembali tentang bibit kentosan yang saya tanam tahun 2014 atau saat ini sudah berusia sekitar 6 tahun. Ya, kita lihat, kita review apa saja, bagaimana saja perkembangan selama 6 tahun setelah tanam. Oke, kita lihat Bapak Ibu, dari segi tinggi batang sudah cukup tinggi ya, sudah mencapai 1,5 meter, bahkan ada yang sudah mencapai 2 meter ya. Nah, kita lihat dari segi buahnya cukup lumayan ya, buahnya cukup lumayan, tapi dapat dipastikan Bapak Ibu petani kelapa sawit, buah ini adalah buah dura ya, atau sering kita sebut buah batu. Nah, buahnya cukup lumayan banyak. Namun ini adalah dapat dipastikan ini adalah buah dura ya, buah batu orang sering bilang. Oke, kita lihat dari segi panjang pelepah ya, dengan usia 6 tahun, kita lihat panjang pelepahnya cukup panjang. Untuk pokok yang pertama ini cukup panjang, 4,5 meter ada. Dan kita lihat dengan jarak tanam 9,2 dikali 8 meter, mereka sudah saling bersalaman antara pelepah yang satu dan pelepah yang lain ya. Kita lihat pelepahnya saling bersalaman dengan jarak tanam antar pokok, jarak antar tanaman sepanjang 9,2 meter, dan lebar antar barisan selebar 8,0 meter atau 8 meter. Kita lihat daunnya sudah mulai bersalaman. Artinya pelepahnya cukup panjang di sini Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia. Dengan populasi 136 pokok per hektar, ternyata pelepahnya dengan usia 6 tahun seperti ini sudah saling menyalip, saling menutupi. Ini adalah menjadi salah satu kelemahan daripada bibit kentosan ini, karena kita tidak bisa memprediksi atau tidak bisa mengetahui panjang pelepahnya sebenarnya kira-kira berapa meter. Namun kebanyakan yang terjadi pelepahnya panjang-panjang Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia. Untuk usia 6 tahun seperti ini memang kita lihat buahnya cukup banyak, karena memang kita lakukan pemupukan cukup rutin, diaplikasikan pupuk sebanyak 6 kilo dalam setahun. Kita aplikasikan 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo, jadi 3 kali. Oke, kita lihat di pokok berikutnya ya. Kita lihat, Bapak Ibu bisa lihat ini panjang pelepah yang satu ini sangat panjang. Kita lihat ini bahkan 5 meter, mencapai 5 meter Bapak Ibu. Sementara pokoknya baru dengan tinggi 2 meter, lebih kurang 2 meter, dengan usia 6 tahun. Kita lihat cukup panjang. Artinya di sini menjadi satu kelemahan. Kalau kita tanam dengan jarak yang sangat rapat, tentu saja tidak efektif di sini. Jadi harus menggunakan jarak tanam yang lebar. Nah, jarak tanam yang lebar ini berdampak pada populasi per hektar pasti menjadi sedikit. Oke, kita lihat memang dari segi jumlah buah itu masih tersedia cukup ya, sampai dengan usia 6 tahun seperti ini. Buah sawitnya masih cukup lebat ya, bahkan ada yang bersusun sampai 3 susun buahnya ya, dan buahnya cukup besar ya, cukup besar juga. Dan pokok yang sebelahnya juga sama, masih ada juga buahnya. Namun pelepahnya cukup panjang seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, ini udah hampir mendekati pokok yang kedua panjangnya, padahal jarak ini mencapai 8 meter ya. Jadi tinggal sekitar 3 meter lagi
udah mencapai pokok yang sebelahnya dengan batang yang tidak terlalu tinggi seperti ini. Ya, dari segi buah masih berbuah Bapak Ibu. Yang penting ditanam dengan jarak yang agak jarang, atau populasi per hektarnya mungkin mencapai 136 pokok per hektar untuk yang saya tanam saat ini. Nah, kita lihat buahnya juga masih ada. Buahnya ada, namun kelemahan juga memang di situ. Pelepahnya panjang, bahkan sudah hampir mencapai ke pokok sawit sebelahnya. Ya, kita lihat buahnya rata-rata dura Bapak Ibu. Dan masih ada juga teneranya, pernah saya coba. Ya, kisaran di angka 20% itu adalah tenera. Sisanya selebihnya dura dan pesifera di sini. Oke, kita lihat ke pokok berikutnya. Nah, ini juga bahkan ini udah hampir 3 meter Bapak Ibu petani sawit Indonesia. Tingginya sudah mencapai 3 meter pokok yang satu ini. Dalam arti sebentar lagi mungkin akan menggunakan egrek. Sementara kawan yang lain tadi masih di tinggi 2 meter ya, 2 meter. Ini sendiri sudah mencapai 3 meter. Arti juga di sini memang ada satu kelemahan, bibit cabutan atau bibit kentosan kita tanam itu pertumbuhannya tidak merata. Tidak ada keseragaman dari pertumbuhan tanaman yang ada. Nah, kita lihat pokok di sebelahnya malah baru 1,5 meter, lebih kurang 1,5 meter. Nah, ini memang kebun ini kita tanam dekat rumah. Jadi agak berisik, ada suara kandang burung di situ, suara kandang burung walet di sebelah sana. Oke, kita lihat juga pokok yang sebelahnya cukup tinggi, sudah mencapai 2,5 meter. Sementara pokok yang lainnya baru di angka tinggi 1,5 meter. Oke, Bapak Ibu petani kelapa sawit, ada satu lagi yang mau kita sharingkan di sini. Nah, ini adalah pokok yang ditumbangkan ya. Pokok yang ditumbangkan karena memang waktu kita tanam kemarin kita nyangka ini adalah pokok normal. Ternyata setelah kita tanam bahkan tumbuh tidak berbuah Bapak Ibu, tidak berbuah, sehingga kita tumbang dan saat ini kita ganti menggunakan bibit yang baru. Harapannya supaya bibit yang baru ini bisa berproduksi maksimal seperti kawan-kawan yang lain. Oke, Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia, ini sekilas informasi tentang review tentang perkembangan kelapa sawit menggunakan bibit kentosan ya. Jadi di beberapa video saya yang sebelumnya Bapak Ibu bisa tonton apa saja kelemahan daripada bibit kentosan, bagaimana cara kita mencabut bibit kentosan yang benar. Silahkan Ibu cari di video-video sebelumnya. Baiklah Bapak Ibu petani kelapa sawit, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video kali ini bisa memberikan inspirasi dan manfaat bagi Bapak Ibu petani kelapa sawit.